PT Asabri Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran premi pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, PNS, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Polri. Semula, prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan Polri menjadi peserta Taspen atau Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Namun, dalam perjalanannya, keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri yang mempengaruhi penyelenggaraan program Taspen karena, pertama, perbedaan batas usia pensiun bagi prajurit TNI, anggota Polri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 Pasal 1 dengan PNS yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 9. Yang kedua, sifat khas prajurit TNI dan Polri memiliki risiko tinggi, banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam menjalankan tugas. Dan ketiga, adanya kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar-besaran dalam menangkap peremajaan yang dimulai pertengahan tahun 1971. Yang keempat, jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan klaim yang akan diajukan oleh para peserta. Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan Polri, maka Dephamkan saat itu memprakarsai untuk mengelola premi sendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai, yaitu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Perum Asabri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971 dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Asabri. Dalam upaya meningkatkan operasi dan hasil usaha, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991, bentuk usaha Asabri dari perusahaan umum atau Perum dialihkan menjadi perusahaan terbatas atau PT, sehingga menjadi PT Persero Asabri Persero. PT Asabri merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN selaku pemegang saham dan atau RPUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang pelimpahan kedudukan tugas dan kewenangan Menteri Keuangan terhadap perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan kepada Menteri Negara BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, menurut jenis usahanya, PT Asabri merupakan asuransi jiwa. Sedangkan menurut sifat penyelenggara usahanya, PT Asabri bersifat sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan proteksi atau perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan atau Polri, serta penyelenggara kegiatan asuransi. PT Asabri menekankan pada prinsip dasar asuransi sosial, yaitu kegotong royongan, yang dimana yang muda membantu yang tua, yang berpenghasilan tinggi membantu yang rendah, dan yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi. Lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015, PT Asabri ditugaskan oleh pemerintah sebagai mengelola 4 program, yaitu program pertama ada program THT ya, atau tabungan hari tua, yang diantaranya ada tabungan asuransi, nilai tunai tabungan asuransi, biaya pemakaman peserta pensiun, biaya pemakaman istri atau suami, dan biaya pemakaman anak. Lalu yang kedua ada program JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, yang diantaranya ada perawatan, santunan cacat dinas khusus, santunan cacat dinas biasa, santunan risiko kematian khusus karena gugur, lalu santunan risiko kematian khusus karena tewas, lalu biaya pengangkutan peserta kecelakaan kerja, dan bantuan beasiswa. Lalu ada program JKM, Jaminan Kematian, yang diantaranya santunan kematian sekaligus uang duka wafat. Lalu yang terakhir ada program pensiun, yang diantaranya jaminan pensiun.
Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa PT Asabri terakhir kali mengunggah laporan keuangannya yaitu pada tahun 2018, yang berarti aktivitas laporan keuangan tersebut terjadi pada tahun 2017. PT Asabri pada tahun 2017 memiliki aset senilai 44 triliun dan juga liabilitas senilai 43 triliun, ekuitas senilai 1,1 triliun. Hal itu mengalami pertumbuhan dan kenaikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu pada tahun tersebut PT Asabri memiliki pendapatan di laporan laba ruginya senilai 4,5 triliun. Hal itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang senilai 5 triliun. Lalu pendapatan bersih pada tahun 2017 senilai 900 miliar. Hal itu mengalami kenaikan yang drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 100 miliar. Dan juga total pendapatan laba rugi komprehensifnya PT Asabri pada tahun 2017 senilai 1 triliun. Hal itu mengalami kenaikan yang drastis dari tahun sebelumnya, yaitu rugi senilai 600 miliar. Bila kita lihat, tidak ada hal yang dicurigai dari laporan keuangan PT Asabri. Namun bila kita analisis, maka kita akan menemui hal-hal yang mampu kita curigai. Yang pertama, PT Asabri mengalami kenaikan setiap tahunnya terkait akumulasi iuran pensiun. Akumulasi iuran pensiun selalu naik dengan drastis. Pada tahun 2017 senilai 25 triliun. Hal itu mengalami kenaikan sekitar 5 triliun daripada tahun sebelumnya. Yang kedua, utang investasi pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 292% daripada tahun sebelumnya yang hanya 400 miliar. Hal itu patut dicurigai karena kita tidak bisa memfollow up lagi kemana uang investasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah saldo laba yang telah dicadangkan yang belum ditemukan penggunaannya, yaitu senilai 1,6 triliun. Saldo laba tersebut digunakan untuk apa masih belum diketahui kegunaannya, dan juga kita tidak bisa mengetahui selanjutnya pada tahun selanjutnya saldo laba tersebut dipakai untuk apa. Sekian, terima kasih. Oke, kita lanjut kepada laporan keuangan PT Asabri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 2019. Asabri mencatat revisinya itu negatif 571,17%, dan ini akan kian membengkak pada tahun 2020, itu mencapai 643,49%. Ini disebabkan karena liabilitas perseroannya tak mampu diimbangi oleh nilai aset. Dan juga Asabri mengalami negatif underwriting atau seleksi resiko yang membuat perusahaan tak bisa membayar seluruh kewajibannya kepada anggota. Dan juga Asabri menjadi lebih agresif dalam melakukan investasi, terutama pada instrumen pasar modal. Dan nilai aset PT Asabri pada 2019 ini menurun 38,08% dari tahun sebelumnya, itu 2018. Dan juga terdapat penurunan nilai saham itu dari 500 per saham menjadi 50% per saham. Dan BPK juga melaporkan adanya sejumlah masalah dalam penyelenggaraan program pensiunannya, ini pengelolaan akumulasi iuran pensiun. Dan pada 2019 Asabri mencatat kinerja investasi program tunjangan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan juga jaminan kematian itu negatif 4,8 triliun. Kinerja investasi AIP pada tahun lalu pun tercatat negatif, yaitu sekitar 5,93 triliun. Dan melihat program ini, PT Asabri masih belum efektif dalam melaksanakannya, tidak secara optimal, dan juga masih memerlukan perbaikan dalam penyelenggaraan program pensiunan AIP ini. Dan juga pada jumlah total asetnya itu, aset lancarnya dari 21,99 triliun pada tahun 2018 menjadi 3,52 triliun pada tahun 2019. Dan juga ada
nilai aset keuangan yang diukur dari nilai wajarnya itu melalui laporan laba rugi saham, nilainya menurun drastis dari 5,9 triliun menjadi 1,29 triliun di akhir periode 2019. Dan juga kita lihat dari jumlah kas atau gironya dan banknya itu turun dari 116 miliar menjadi 81 miliar di tahun 2019. Dan juga ada akumulasi iuran pensiunnya turun, yaitu 18,95 triliun yang dari sebelumnya itu di tahun 2018 sekitar 26,93 triliun. Dan ada aset lancar yang berkurang juga atau menurun juga, yaitu 1,40 triliun yang di mana di tahun 2018 itu 2,32 triliun. Dan pada tahun 2019 ini perseroan mencatat kerugian komprehensifnya itu 8,42 triliun dan rugi bersihnya itu 6,21 triliun. Asabri ini membutuhkan sekitar 7,26 triliun untuk memperbaiki risk based capital atau RBC untuk menyangkut modal berbasis resiko perusahaan asuransi ini dan untuk mencapai kondisi yang ideal sesuai regulasinya, di mana RBC-nya itu 120%. Tetapi di tahun 2019 itu RBC-nya itu minus 571%. Maka dari itu PT Asabri ini harus melakukan berbagai upaya. Yang pertama itu melakukan pemetaan aset yang bermasalah dan mengubah gaya investasinya dari agresif menjadi konservatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang ada pada PT Asabri. PT Asabri sendiri diduga masuk ke dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi. Disebutkan pada tahun 2012 hingga tahun 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi PT Asabri bersepakat dengan pihak di luar PT Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yaitu Heru, Beni, dan Lukman untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri dengan saham-saham milik mereka dengan harga yang telah dimanipulasi dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan agar kinerja pada portofolio PT Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah saham menjadi milik PT Asabri, saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman berdasarkan kesepakatan dengan direksi PT Asabri. Nah, sehingga adanya kesepakatan itu seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid. Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan itu hanya transaksi semu dan menguntungkan pihak Heru, Beni, dan Lukman, serta merugikan investasi PT Asabri itu sendiri. Ini disebabkan karena PT Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya itu dengan harga yang lebih rendah di bawah harga perolehan saham-saham tersebut. Leonard menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar 2,23,7 triliun rupiah. Nah, kasus ini juga terdapat 8 tersangka. Nah, di dalam kasus ini menurut kelompok kami terdapat pelanggaran etika bisnis yang telah dilanggar oleh PT Asabri, yaitu tidak adanya transparansi dari pihak direksi, lalu tidak adanya tanggung jawab moral, dan kurangnya implementasi GCG serta pengawasan dari OJK yang mengakibatkan kasus ini terjadi pada PT Asabri. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai etika bisnis oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan mengenai etika bisnis yang telah dibahas tadi oleh Desi. Nah, etika bisnis itu apa? Etika bisnis itu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan masyarakat, individu, perusahaan. Nah, hal ini memiliki peran sangat penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pimpinan
guna membangun hubungan adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, ataupun masyarakat. Namun dalam kasus PT Asabri ini adanya pelanggaran-pelanggaran etika bisnis seperti transparansi, tanggung jawab, dan kejujuran yang dilanggar oleh PT Asabri ini. Setelah kami telaah nih, kami mendapatkan beberapa fakta bahwasanya yang pertama itu adanya perbuatan penggelapan dana di dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri. Ini sudah melanggar kode etika bisnis, yaitu transparansi. Seharusnya dalam pengelolaan keuangan ini perusahaan itu pihak-pihak yang terkaitnya harus melakukan transparansi dalam melakukan pengelolaan dana, dalam melakukan pembuatan laporan keuangan. Namun di sini adanya penggelapan dana tanpa adanya transparansi membuat suatu kasus tersebut dapat dilakukan. Nah, lalu yang kedua itu adanya manipulasi harga saham yang dilakukan oleh Heru, Benri, dan Lukman yang notabene-nya bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi pada PT Asabri karena mereka merupakan pihak luar. Nah, manipulasi harga sahamnya ini mereka menukar atau membeli saham PT Asabri ini dengan saham pribadi milik mereka. Nah, ini hanya menguntungkan kepentingan dirinya sendiri tanpa hanya mengedepankan kepentingan pribadi, dan ini mereka lakukan agar portofolio kerja PT Asabri ini terlihat sangat baik, padahal tidak. Nah, lalu adanya penjualan saham semu dan harga penjualan tersebut di bawah harga perolehan. Ini mengakibatkan kerugian yang tinggi terhadap PT Asabri sendiri dan sangat menguntungkan bagi Heru, Beni, dan Lukman. Nah, adanya penjualan saham semu ini, adanya pemanipulasian harga saham ini membuat adanya kerugian negara. Nah, kerugian keuangan negara ini bahkan sampai 23,7 triliun. Ini bukan angka yang sedikit ya, ini sangat fantastis. Nah, lalu implementasi tata kelola perusahaan atau GCG dan pengawasan dari OJK ini rendah, sehingga terjadinya kasus korupsi di PT Asabri ini dapat dilakukan bahkan dari 2012 sampai 2019, terhitung kurang lebih 7 tahun. Nah, lalu yang terakhir apa? Adanya pendiaman terhadap audit internal yang sudah jelas-jelas ada indikasi fraud, sudah jelas-jelas ada kejanggalan, tapi tidak digubris dan tidak dilakukan tindakan-tindakan yang seharusnya. Nah, bahkan adanya audit dari BPK pun tetap tidak digubris, dan akhirnya adanya kasus korupsi ini yang bertahan sampai 7 tahun. Dan ini harus menjadi tugas dan PR kita bersama, PR terhadap negara, agar selebihnya kasus-kasus fraud ini, kasus-kasus pendiaman, kejanggalan ini tidak terjadi ke depannya. Dan semoga perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa lebih sehat dan lebih baik. Terima kasih.